Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Para jemaah, kita masih melanjutkan fikih puasa Ramadan. Bulan lalu sudah kita bahas bahwa sebelum masuk satu Ramadan, siapa yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, maka wajib dibayar, wajib diqodho. Ya, ini Allah sendiri yang katakan dalam Al-Baqarah pada 184, 185. Ya, ini hutang puasa tahun kemarin, wajib qodho itu. Kalau sampai satu Ramadan belum mengqodho, maka ia berdosa. Kenapa? Karena melalaikan 11 bulan yang Allah berikan untuk mengqodho, tapi tidak mengqodho. Ini sudah kita bahas dengan pernik-pernik hutang ibadah yang lain, ya, termasuk sholat qodho, zakat juga diqodho, haji juga diqodho. Hadirin, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pelarangan puasa sunnah. Pelarangan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban sudah kemarin, ya, pada malam Ahad kemarin, tanggal 15 Sya'ban. Sekarang kurang lebih sudah tanggal berapa? 20, ya, 23, 24 Sya'ban. Nah, hadirin, seperti kemarin tuh hari Senin, Bapak Ibu yang tidak pernah puasa sunnah, maka dilarang oleh Nabi untuk puasa sunnah setelah 15 Sya'ban. Kecuali Bapak Ibu istiqomah puasa Senin Kemis. Besok hari Rabu, lusa hari Kamis. Siapa yang tidak pernah puasa sunnah, tidak biasa, tidak istiqomah, maka nggak usah puasa sunnah lagi. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, nomor 743. Derajatnya pun hasan sahih. Nabi bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban." Apabila bulan Sya'ban tinggal 15 hari, udah masuk nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa sunnah. Ya, percuma puasa sunnah, hukumnya makruh. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada kepentingan puasa sunnah, seperti Anda istiqomah dan biasa, itu nggak usah puasa sudah. Maksudnya apa? Karena dikhawatirkan kalau dia puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, bagi yang tidak biasa, khawatir badannya melemah. Mendingan dipersiapkan aja baik-baik Ramadannya, nanti startingnya mulai 1 Ramadan. Nah, hadis ini diantaranya memberikan faedah begini. Yang pertama, bagi yang tidak biasa puasa sunnah, maka setelah nisfu Sya'ban dilarang puasa sunnah. Tentunya kebalikannya tuh. Kebalikannya apa? Tetap boleh puasa setelah nisfu Sya'ban bagi yang istiqomah. Ustadz, saya nggak pernah tinggalin nih Senin Kemis. Oh, boleh jalan terus. Nabi yang mengizinkan. Hadirin, inilah pentingnya kita ngaji dari para ulama kita. Rasulullah hanya bersabda tentang puasa sunnah. Ustadz, sekarang saya lagi puasa nih 23 Sya'ban.
24 Sya'ban. Tapi bukan puasa sunnah Ustadz, puasa wajib. Maka yang nomor 3, tetap boleh puasa bagi yang puasa wajib sekalipun udah nisfu Sya'ban. Puasa wajib apa jenis yang lain selain Ramadan? Puasa nadar, puasa qada yang udah kita bahas, puasa kafarah. Ya. Baik. Ada jamaah yang begini. Hadirin, Pak Ustadz, hari ini saya puasa nih, udah nisfu Sya'ban. Saya tanya dulu, Bapak puasa apa? Puasa nazar Ustadz. Oh, silakan terus, kan itu wajib. Puasa nazar wajib segera ditunaikan. Contohnya nazarnya ini, ya Allah, saya bernazar puasa 3 hari kalau anak saya lulus ujian. Karena kebetulan dia bernazar begitu supaya anaknya ini punya nilai tinggi. Kalau anak saya IPK-nya kemlaut 3,5 ke atas gitu, saya bernazar akan puasa 3 hari. Sebenarnya nazar boleh yang lain juga, ngasih makan anak yatim, nyumbang ke masjid. Cuma yang kita bahas masalah puasanya yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban menuju 1 Ramadan. Maka saya jawab, kalau Anda puasanya puasa nazar, maka jalan terus. Yang kedua, puasa qada nih. Ibu-ibu ada yang puasa nih hari ini. Pak Ustadz, saya puasa hari ini. Ibu puasa apa? Puasa bayar hutang. Oh, jalan terus. Hutang tahun kemarin karena haid atau nifas, ya, atau sakit atau musafir, itu sekarang boleh Anda qada, nggak masalah. Bahkan wajib untuk segera ditunaikan sebelum datang 1 Ramadan. Yang ketiga, puasa kafarah. Jadi rupanya Pak, ada jenis puasa wajib namanya puasa nazar, qada, apalagi kafarah. Contohnya kafarah apa? Suami istri melanggar siang hari hubungan intim tahun kemarin. Siang hari Ramadan hubungan intim, ini melanggar itu. Maka wajib puasanya berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, ataupun dia melanggar sumpah. Ya. Melanggar sumpah, dia pernah bersumpah. Ya, saya tidak akan pergi ke Mall Aeon gitu. Saya bersumpah demi Allah nggak bakal ke Mall Aeon gitu. Karena saya pernah ditipu gitu, sumpamanya. Tiba-tiba anaknya ada tugas praktek yang harus beli benda itu di Mall Aeon. Aduh, gimana nih Ustadz? Saya udah bersumpah lagi. Ya udah, masuk deh beli alat-alatnya untuk tugas praktek anak Anda yang wajib dibeli itu, dan Anda harus bayar puasa 3 hari. Ya, puasa kafaroh namanya. Nih dalilnya nih puasa kafaroh. Ya, kalau nazar kan sudah biasa tuh, qada sudah biasa. Puasa kafaroh diantaranya dalam surat Al-Maidah. Ada loh Pak kasus begini. Pak Ustadz, saya sudah berjanji sama istri saya. Ya, sayang, saya tidak akan menikah lagi selama saya menikah dengan engkau. Ya. You are my sweetheart, you are the only one in my heart. Engkau adalah kekasih hatiku. Demi Allah saya akan tidak akan nikah lagi. Berjalan waktu, dia kenal dengan janda solehah gitu. Bertemu dengan janda muda gitu. Daripada berzina, dia menikah. Hukumannya apa? Nih lihat, saya nggak ngajarin nikahnya ya Pak. Saya ngajarin puasa kafarohnya. Ya, boleh dibuka tuh terjemahan Al-Maidah 89. Ini untuk sumpah apapun. Ya, untuk sumpah apapun. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukumi kalian dari sumpah kalian yang tidak dimaksudkan. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Tetapi Allah menghukumi kalian dari sumpah kalian yang memang kalian bersumpah karena Allah. Yang kalian maksudkan untuk bersumpah kayak tadi. Saya bersumpah nggak bakal ke Mall Aeon. Saya bersumpah nggak bakal menikah lagi demi Allah. Ternyata dilanggar. Fakafaratuhu, maka kafarohnya, penggugur dosanya adalah it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum,
seperti makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, seperti pakaian yang kalian berikan kepada anak istri kalian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Di mana nyari budak? Kalau ngasih makan gampang tuh Pak. Ya, ini kan 10 orang fakir miskin nih. Beli aja nasi padang box ini. Kasih 1, 2, 3, 10 selesai. Kalau ada duit. Ini ceritanya kata Allah, memberikan pakaian juga susah kan? Lebih mahal lagi tuh. Satu pakaian, satu setel untuk satu fakir miskin bisa 200-300 ribu. Memerdekakan budak juga gak ketemu. Nah, ayat selanjutnya apa? Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati demikian, yang di atas dia nggak bisa tuh, fasyamu salasati ayyam, wajib puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum, itulah penggugur dosa dari sumpah kalian yang kalian langgar, puasa 3 hari. Nah, jadi Ustadz saya mau puasa kafarah sekarang, boleh Ustadz? Selasa, Rabu, Kamis, kan puasa nanti nih, mungkin Senin, mungkin Selasa gitu ya. Yang depan nih yang akan datang, nah masih boleh tuh dia puasa sekarang. Sekalipun sudah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena puasanya puasa wajib. Masalah ketiga, hadirin, ini masalah ketiga yang memang nggak habis-habisnya di negeri kita Pak. Masalah apa? Penentuan 1 Ramadan. Apalagi Ormas Muhammadiyah kemarin udah menentukan kan? Tanggal berapa? 11 Maret. Kalau pemerintah tanggal 12 berbeda lagi. Nah, ini kita harus pintar-pintar menyikapinya. Baik. Hadisnya dulu kita buka. Hadirin, riwayat daripada Imam Bukhari Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Inilah hadis yang paling standar untuk penentuan 1 Ramadan. "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat bulan sabit, maka wajib berpuasa 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan sabit lagi bulan depannya, berlebaranlah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan, faqduru lahu. Kalau kita ditutupi awan kayak sekarang nih, kemarin sore aja mendung, ini pun mau mendung nanti sore ini, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban salasin, 30 hari. Hadirin, cara mainnya itu dalam penetapan 1 Ramadan kita berpuasa itu ikut pemerintah. Begitu dari zaman Rasul. Zaman Rasul, zaman Khalifah yang 4, semuanya adalah pemerintah yang menentukan. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, ini cukup ikut pemerintah. Begitu cara mainnya. Ya. Nah, ini kita bahas. Yang pertama, bahwa penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal ikut pemerintah setempat. Nanti nih Kementerian Agama dengan dibantu para ahli ilmu dari MUI, NU, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, dari para cendekiawan muslim di Lapan, BRIN, LIPI, dulu BPPT, para ahli astronominya, mereka hadir tuh dengan menempatkan masing-masing di beberapa titik dari Sabang, Riau, Lampung, Pangandaran, Cilacap, Banyumas, Bali, terus nanti kalau mereka satu pakai teleskop ya untuk melihat bulan sabitnya biar lebih jelas. Kalau satu saja melihat, disumpah, disidang, nanti dirembukan di Kementerian Agama oleh para ulama. Para ulama nanti semuanya meneken, ya. Kira-kira betul nggak nih? Kalau udah ditentukan oleh para ulama, baru nanti yang ketok palunya Menteri Agama. Tok, 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 sekian. Begitu, dari zaman Nabi caranya kita orang awam, warga negara yang baik, cukup ikut pemerintah. Yang kedua, bila ada perbedaan pendapat, tetap legowo, berlapang dada. Bisa jadi nih, ya, karena kemungkinan rembulannya itu tanggal 11 Maret aja nanti masih di 2 derajat. 2 derajat itu susah untuk dilihat. Sedangkan Muhammadiyah sudah menentukan 11 Maret. Kayaknya kita insya Allah 12 Maret. Nah, ini kan berbeda. Nah, jangan sampai dengan perbedaan ini ribut. Saya sih sebagai pengajar umum ya Pak, saya tidak berafiliasi secara kultural dari Ormas Muhammadiyah. Ya, kita umum-umum aja, maka saya katakan ikut pemerintah.
Tapi kalau ada jamaah yang memang kental ngerti Pak, kental dari keluarga Muhammadiyah, silahkan ikut. Jadi gitu. Jangan sampai kejadian ada suami istri datang ke saya, Pak Ustadz, kenapa Pak, Ibu, kami ribut nih Ustadz. Saya kan ikut pemerintah, masa istri saya nggak taat, malah ikut Muhammadiyah gitu. Udah deh, kita talak satu aja deh. Gara-gara masa begitu talak satu. Ini kan tidak fair. Ya. Hadirin, guru-guru kami di Majelis Ulama dari dulu udah ngajak tuh. Sebagaimana tadi saya katakan statement di awal, cara puasa Ramadan mengikut pemerintah. Pemerintah yang sah kita ini. Ya. Guru-guru kita di Majelis Ulama dari dulu, dari tahun 2006 tuh saya ingat. Contohnya, mantan imam besar Masjid Istiqlal, ahli hadis kita. Kenal nggak antum? Siapa Pak? Kenal tidak? Imam besar Masjid Istiqlal terdahulu. Kalau sekarang kan Profesor Nasaruddin Umar, yang sebelum beliau udah meninggal, itu pakar hadis kita. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, yang sering tampil di TV One, kalau ada berita-berita masalah keagamaan yang sifatnya nasional, beliau sering mengajak itu kepada Pak Din Syamsuddin, petinggi Muhammadiyah, Pak Haider Nasir, Pak Kiai Haji Imanus Syafi, para pentolan-pentolannya itu. Ayo kita gabung dong, kan enak nih kalau puasa bareng, lebaran bareng. Gitu. Sebab kita bukan negara Islam Pak. Kalau negara Islam berasaskan Islam, itu berdosa mereka itu. Nggak ikut pemerintah, kayak di Saudi. Di Saudi kenapa satu Pak? Karena pemerintahnya menganut hukum Islam. Kerajaan, tapi pakai hukum Islam. Kalau nggak taat, bisa dipenjara, sampai dipenggal lehernya itu. Karena tidak taat sama pemerintah. Itu Saudi. Kalau kita kan tidak. Gitu. Makanya saya tulis di sini, tetap legowo berlapang dada. Gitu. Ustadz Muhammadiyah pakai dalil apa? Mereka pakai di sini nih. Saya sebutkan di sini, metode penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Metode ru'yah, melihat bulan sabit secara langsung. Ini yang dipraktekkan oleh seluruh ulama. Yang kedua, metode hisab, hitungan. Rupanya Ormas Muhammadiyah hanya pakai hitungan. Ya sudahlah, ya masing-masing punya dalil. Yang penting kalau Anda tidak berafiliasi kepada ormas ini secara turun-temurun, orang tua, kakek, nenek ikut pemerintah, supaya kita bareng-bareng puasa lebaran juga bareng-bareng. Hadirin, yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah niat puasa. Masalah niat puasa ini hadisnya saya tampilkan dulu ya. Begini. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama," siapa yang tidak niat puasa Ramadan dari malam hari qoblal fajri sampai adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Jadi di sini Rasul menyatakan bahwa niat puasa Ramadan itu sejak adzan maghrib sampai adzan subuh. Baik, kita bahas aja yang sudah saya tulis di sini. Waktu niat puasa wajib sejak adzan maghrib sampai adzan subuh. Siapa yang tidak niat pada waktu itu maka tidak sah puasanya. Ya, ini kita tuliskan jadi nomor 2-nya. Ya, siapa yang tidak niat, atau di bawahnya ada mungkin sudah saya tulis. Yang kedua, niat itu dalam hati. Yang ketiga, niat sunnah dilafazkan. Jadi kita mewakili semua praktek umat Islam nih Pak, nggak usah saling menyalahkan. Ada jamaah kita Pak yang sholatnya nggak pakai usolli, nggak pakai nawaitu. Silakan dalam hati. Itulah memang, tapi niat itu sunnah dilafazkan. Usolli fardhu zuhri, nawaitu shauma ghadin. Nah, hadirin, kalau Anda yang memakai niat dilafazkan, ingat, jangan nyebutnya Ramadana, tapi Ramadoni. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadoni. Jangan Ramadana. Kenapa? Alasannya saya sebutkan dalam ilmu bahasa Arabnya, grammar bahasa Arab nahu sorobnya. Kata-kata Ramadana adalah merupakan isim layan sorif. Kata benda yang tidak menerima tanwin. Dalam kaidah syairnya itu begini.
Ya, wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Isim la yansarif kalau berada di akhir kata, di akhir kalimat wajib pakai fathah. Tapi kalau dia berada di tengah kalimat wajib pakai kasroh. Makanya jangan Ramadana, karena ini di tengah-tengah kalimat. Coba kita lihat. An ada i kasroh, fardi kasroh, syahri kasroh, Ramadani hadhihi sanati. Itu kumpulan kasroh semua, nggak boleh satu kata ada yang fathah. Kecuali Ramadannya di akhir kalimat. Ya, di akhir kata. Di akhir kalimat. Itu. Baik. Nah, hadirin, kemudian siapa yang lupa niat maka tidak sah puasanya dan ia tetap wajib untuk menahan makan minum. Ada nih di antara kita lupa niat, itu siangnya nggak boleh makan minum, sekalipun dia tidak sah puasanya. Kata Imam Nawawi itu sebagai balasan, sebagai sanksi karena dia lalai teledor tidak niat puasa. Itu. Dan selanjutnya dia wajib kodok 1 hari yang lupa niat tadi setelah Ramadan. 1 hari wajib kodok. Makanya Pak, Ibu, kalau kita khawatir kita kelupaan tidak niat, karena niat puasa Ramadan tiap malam tuh. Kita apresiasi tuh imam DKM sebelum sholat witir ya kan? Bapak Ibu, mari kita pasang niat masing-masing. Nawaitu shoma ghadin sampai akhir. Ataupun dibimbing. Ya, ataupun dibimbing nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Nah, hadirin, untuk jaga-jaga supaya kalau kita lupa supaya kalau kita lupa tetap sah puasa kita, maka boleh nih niat puasa Ramadan, boleh niat 1 bulan penuh di malam pertama, tapi ikut kepada Imam Malik. Ya, pakai lafaznya itu ikut Imam Malik. Kenapa? Karena imam kita, Imam Syafi'i, menyatakan tidak sah. Dalam hal ini berarti kita pindah madhab sejenak. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh, fleksibel. Ya. Jadi lafaznya gimana? Nawaitu shoma ramadhani hadhihi sanati kullihi taqlidan lil Imam Malik. Pakai kata-kata taqlidan. Ya, lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Nanti semuanya Bapak Ibu ada yang kelupaan nih, nggak niat, mungkin karena sibuk, pulang-pulang udah malam, ya, nggak sempet tarawih juga, cuma sholat isya, tidur, bangun-bangun udah adzan subuh. Nah, itu berarti dia tidak sah puasanya dan wajib untuk menahan makan minum pada siang harinya dan wajib kodok 1 hari setelah Ramadan. Makanya silakan nih Pak, boleh niatnya malam pertama tapi seperti ini. Nawaitu shoma ramadhani kullihi hadisanati kullihi taqlidan lil Imam Malik. Pakai kata-kata saya ikut Imam Malik. Baik. Hadirin, saya ambil masalah terakhir saja, masalah yang nanti berkenaan dengan kesehatan secara modern. Yaitu saya ambil dari hadis berbekam. Bapak-bapak tahu Pak berbekam Pak? Tahu ya? Ambil darah dari berapa titik? Saya pun biasa tuh kalau ada jamaah yang mau bekam, saya bekam. Dulu kita ngebekam Pak pakai gelas sama tisu dibakar di kop. Sekarang mah enggak, udah ada alatnya. Ya, alat sedotan begitu. Saya ngebekam sendiri pun bisa. Cuma bukan di kepala lah. Di leher atau di sini atau di paha gitu, atau di kaki. Seperti yang kena asam urat tuh dibekamnya di sini biasanya tuh. Ya. Pakai kabelnya, kita sendiri aja gampang itu kan. Nanti tinggal siletnya udah nggak pakai silet. Dulu pakai silet tuh, tahun 2007 masih pakai silet kita. Tahun 2012 ke sini udah ada alat apa? Tusuk jarum yang pakai kayak pulpen. Baik. Nah, hadirin, ini saya tampilkan dulu hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabatnya Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Rasulullah SAW ihtajama, berbekam, wahwa muhrim, lagi pakaian ihram. Wahtajama, dan Rasul berbekam, wahwa shaim, lagi puasa. Jadi puasa dibekam, diambil darah, tidak apa-apa. Baik, kalau gitu kita tuliskan di sini. Ya, saya tuliskan. Yang pertama, hadirin, yang pertama adalah bahasa Inggris. Yang pertama, berbekam tidak batal puasa. Ya, yang pertama, berbekam tidak batal. Yang kedua, hadirin, kita masuk kepada medis modern, dianalogikan kepada bekam, yaitu donor darah. Donor darah lagi puasa sama kayak bekam. Jadi sumpamanya Anda sangat urgen gitu, ada keluarga yang perlu darah, darahnya cocok sama Bapak Ibu, silakan ambil darah, dan itu tidak batal. Berarti donor darah tidak batal. Yang ketiga adalah suntik obat. Ini pun kata para ulama berdasarkan pengetahuan dari para dokter, bahwa suntik obat itu baik lewat di sini ataupun di bokong, itu dia tidak langsung masuk ke dalam rongga kerongkongan sampai perut, tapi dia berjalan di urat-urat dulu tuh. Masuknya lama sekali ke dalam itu secara tidak langsung, maka itu tidak batal. Suntik obat tidak batal. Selanjutnya nomor 4, infus. Kalau infus gimana Pak? Infus batal, enak banget sambil puasa, vitamin masuk terus, ya kan, suplemen masuk terus. Infus batal. Yang kelima, pakai obat asma. Obat asma ini yang tidak batal adalah yang berupa uap. Ada tuh, ya, berupa uap. Ya, dulu saya kena COVID pun ada tuh dipakein itu. Ya, udah hampir mau lewat itu. Dulu saya ngalamin COVID sangat berat, yang kena Delta, sampai ada saya dibantu pakai oksigen, ada juga pakai apa gitu. Nah itu dibantu oksigen kayak begitu, atau obat asma tapi yang berupa uap, ini tidak batal. Ya, yang berupa uap tidak batal. Tapi kalau berupa cairan batal. Kayak begini, disemprotkan ke mulut, masuk ke dalam, itu batal. Kalau berupa cairan batal. Ya udah, batalkan aja puasanya, dikodok nanti. Ya. Contoh suntik tuh suntik insulin. Itu tidak batal. Yang keenam. Hadirin, yang keenam adalah pakai inhaler. Inhaler ini tidak batal karena berupa uap. Tapi kalau tidak ada sakitnya, hukumnya makruh. Kayak Anda pulang kantor, nunggu adzan maghrib, sambil nonton TV, duduk di sofa begini, sambil megang inhaler, kan enak tuh Pak. Itu makruh kalau tidak ada hajatnya. Kalau ada hajatnya, seperti apa? Hidung meler, maaf, itu tidak apa-apa. Ya, tidak batal tapi makruh bila tidak ada hajat. Ya, bila tidak ada perlunya. Yang ketujuh, gosok gigi. Hadirin, gosok gigi sekalipun pakai odol, pakai pasta, pakai odol lah, ya. Ini tidak batal kecuali tertelan. Boleh, tidak batal. Hanya saja sebagian ulama katakan kalau udah lewat zuhur makruh. Tapi secara all in-nya tetap boleh, asal jangan sampai apa? Tertelan. Yang kedelapan, sama pakai mouth spray atau Listerine, obat kumur. Mungkin napasnya berubah, dia mau bicara di depan orang banyak begitu ya. Dia
kamar mandi dulu pakai Listerin gitu, kumur-kumur boleh juga. Ya, pakai obat kumur boleh juga. Tidak batal. Berwudu, kumur-kumur wudu, Pak. Sama ya. Yang batal itu kumur-kumur wudu, kalau kumurnya 3 kali, ngeluarinnya 2 kali. Itu batal. Sebentar, Pak, tanya jawabnya sebentar. Kumur wudu ini bahkan sunnah, ya, tapi jangan sampai tertelan. Yang ke-10. Yang ke-10 contohnya adalah, udah jam 1 lebih nih, Mas. Tambahin dikit ya, Pak. Nomor 10 adalah, contohnya maaf nih, renang ketika puasa, buang angin ketika renang. Kok bisa Ustadz lagi puasa-puasa berenang? Ya ada aja Pak umat Islam. Mereka datang ke saya, tapi masalahnya sangat penting. Pak Ustadz, kita sedang terapi jantung, obat sakit jantung. Dokter spesialis kami menyarankan berenang, dan itu ada masuk di bulan Ramadan. Jadi gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Coba, asal jangan masuk dari pertama mulut. Oke. Yang kedua, hidung. Oke, bisa diantisipasi. Yang ketiga, telinga. Ya, saya bilang, Pak, ada yang keempat. Apa Ustadz? Jangan kentut lagi berenangnya. Ini udah dibahas sama majelis ulama. Prinsipnya gimana? Kalau ada orang lagi berenang, dia buang angin, jut, gitu. Itu air masuk. Air masuknya itu batal. Maka ini batal. Maka seperti nomor 10 juga, yaitu ketika, mohon maaf, Anda ada yang kena sembelit, lalu pakai dul kolak. Tahu Pak dul kolak? Dia dimasukin ke dalam anus, obatnya itu dia ada apanya, sticknya segini tuh, nanti kasih cairannya tuh obatnya masuk ke dalam. Dia nggak sakit tapi licin kan, licin itu udah masuk ke dalam inside area, jadi batal itu. Jadi kalau pakai dul kolak batal puasanya. 12. Ibu-ibu nih, bu masih hidup. Cicipi masakan batal nggak Bu? Batal kalau cicipinya sepiring. Oke, cicipi masakan tidak batal, jangan serius ya Bu ya. Tidak batal, tapi langsung kumur gitu. Dah, silakan Pak, tadi mau tanyakan apa? Ya, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman, asal jangan ditelan aja. Obatnya antum tetesin, antum telan gitu batal. Nggak apa-apa, itu uap. Ya, itu uap. Pak, saya kalau sore itu beli lauk di warung Padang, pernah. Warung Padangnya jam 4 baru apa tuh? Kipas-kipas areng yang dibakar. Apa ikan bakar samanya baru diinikan. Saya datang udah, aduh kehirup nih. Nggak bisa dihindarkan, nggak batal. Makan asap masa batal sih? Ya, tidak batal. Baik, ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Apa? Ini pakai minyak angin tuh. Kalau rokok dihukumi batal. Ya, nomor 12. Nomor 12 nih Pak, merokok. Merokok bukan cuma batal, ada 2. Batal dan haram. Dari majelis ulama merokok haram, bukan dari saya nih. Ulama NU yang mengatakan makruh. Tapi dari majelis ulama haram. Terbaiknya Pak tidak merokok. Sama, batal juga. Ada lagi? Nah, korek-korek kuping pakai cotton bud itu batal. Jadi lagi puasa jangan, karena itu sudah masuk ke dalam inside area, lokasi yang dalam tubuh kita. Saya tulisin nomor 14 berarti apa? Pakai cotton bud. Ya, pakai cotton bud itu batal. Atau pakai korek kuping yang besi itu sama. Jadi kalau mau ngorek sementara pakai ini aja, jari aja, gatal dikit gitu.
Ya, ini batal, betul, batal. Yang ke-15, pakai tetes mata. Tetes mata tidak batal, apalagi ada sakitnya. Tapi ingat, karena dia tuh ada tembusan sampai kerongkongan kita. Jadi kalau ada rasa pahit, wajib dibuang. Kenapa? Iya, mengulang air mata tidak batal. Cuma kalau air matanya dihirup, disedot, ditelan, batal. Ya. Emang seapa sih banjirin air mata itu? Sampai sedih banget, Pak. Cukup? Nanti untuk masalah terawihnya. Oh, Pak Imam. Pak Imam ikut bertanya. Ini tadi yang masalah apa mungkin saja terjadi di antara kita. Iya. Nah, itu kan tadi yang pertama itu memberi makan. Betul. Yang kedua adalah Ngasih pakaian. Dan yang terakhir adalah puasa. Itu untuk puasa yang 3 hari atau semuanya tadi opsi atau harus melakukan urutan dulu dari yang pertama ketika yang pertama tidak mampu, kemudian ganti yang kedua. Kalau yang kedua tidak mampu, baru yang ketiga. Iya, itu urutan. Karena kata-katanya dari Allah, faman lam yajid. Siapa yang tidak bisa, makanya lebih gampang itu kan, kalau kita punya duit ya udah ngasih makan 10 orang kan gampang. Tadi saya bilang, warung Padang Pak, nasi box berapa? 30.000. 10 orang berapa? 300.000. Gitu. Itu kafarohnya. Dan jenis puasa kafaroh banyak. Jadi yang saya contohkan di sini puasanya ya. Coba kalau antum tanya tadi berurutan, iya berurutan. Persis kayak bayar denda ketika suami istri hubungan intim. Kan yang pertama memberikan budak. Kalau budak kan nggak ada sekarang. Maka turun yang kedua. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, puasa kafaroh. Nah, ada sahabat nih, ya Rasul, saya nggak mampu ya Rasul. Udah coba puasa, nggak kuat juga. Kata Rasul, ya udah, kasih makan 60 orang fakir miskin. Cuma berat tuh. Kalau itu 60 orang, kalau ini cuma berapa tadi? 10. Bedanya di situ. Jadi urutan. Puasa itu alternatif terakhir. Pak, saya haji dulu tahun 2001 sama Ustadz Abdul Somad. Kita berdua bareng tuh. Ustadz Abdul Somad yang terkenal itu. Ini kelamaan ya? Sebentar lagi ya. Jadi gini, kita kan masih mahasiswa dulu Pak. Dan kita harus bayar dam kan? Mahal itu, bayar kambing lumayan, $100 waktu itu duit berharga itu Pak, tahun 2001. Ya, akhirnya kita nggak bayar dam untuk haji tamattu kita, tapi kita puasa. Puasa berapa? 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di sini. Ya, waktu itu kita masih kuliah masing-masing. Saya ke Pakistan, UAS ke Mesir, kita puasa 7 hari di tempat kita belajar. Itu puasa kafaroh juga. Antum boleh juga lakukan nanti kalau antum haji, duitnya sayang nih, ada keperluan yang lain. Puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Bekasi atau di Jakarta atau di tempat tinggal antum. Itu namanya puasa kafaroh. Banyak jenisnya. Cukup, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk menjalankan bulan suci Ramadan yang akan datang. Diberikan kesehatan iman, Islam, dan afiat jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.